Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana biasa marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil, pasti akan membawa kemanfaatan bagi kita sekalian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, baik untuk kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga ataupun kehidupan bermasyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang pada hamba-hambanya melakukan sesuatu, bisa dipastikan di belakang larangan-larangan itu pasti akan membawa dampak yang negatif, baik dalam segi agama maupun dari segi duniawi, dari segi pribadi maupun dari segi keluarga masyarakat. Oleh karena itulah maka di dalam Al-Quran Al-Karim kita temukan perintah untuk bertakwa kepada Allah itu di banyak tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Banyaknya perintah dari Allah untuk agar supaya hamba-hambanya bertakwa kepada Allah, dan di belakang semua semuanya itu adalah pasti ada hikmah di balik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tema khutbah kita pada hari ini adalah mencari keberkahan di dalam hidup. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, keberkahan itu artinya banyaknya kebaikan pada sesuatu, dan kebaikan itu akan menetap pada sesuatu. Sudah tentu kita semuanya ingin agar supaya hidup kita itu selalu di dalam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang akan membawa kita kebaikan di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Bagaimana caranya kita itu mencari keberkahan di dalam kehidupan kita? Di dalam kunut. Kalau kita melaksanakan kunut pada waktu subuh, maka salah satu di antaranya itu adalah Allahumma barik li bima a'ta. Allahumma barik li bima a'ta. Ya Allah, berikanlah kami, anugerahkan kepada kami kebaikan terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. Sudah tentu banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian.
Salah satu di antaranya adalah umur kita. Salah satu di antaranya adalah ilmu yang kita dapatkan, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan rezeki yang kita dapatkan sehari-hari, itu adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar supaya semua pemberian Allah itu akan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, membawa kebaikan bagi kita sekalian. Kalau seandainya kita diberikan umur, kalau orang itu menggunakan umurnya dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi umur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan membawa kebaikan yang banyak sekali dalam dirinya. Mungkin seseorang berumurnya tidak begitu panjang, tapi dia itu mengisi umurnya itu dengan hal-hal yang bagus, mengisi umurnya itu dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semacam ini akan mengisi umurnya itu dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Sehingga pada saat dia itu meninggal, maka orang akan selalu mengingat kebaikannya, walaupun umurnya sebentar. Kalau kita lihat di dalam bidang agama Islam ataupun ulama-ulama yang menekuni dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, mereka umurnya tidak begitu panjang. Ada yang umurnya baru 50 tahun, tapi karya ilmunya luar biasa. Seperti Imam Nawawi, itu sebagai seorang kampiun dalam bidang ilmu fikih, khususnya dalam bidang mazhab Syafi'i. Beliau telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ada Majmu' Syarh Muhadzab, ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi. Ini Arba'in Nawawi ini mulai dari terbitnya kitab ini sampai sekarang masih tetap digandrungi oleh para ulama-ulama. Banyak ulama-ulama yang memberikan syarahan terhadap kitab ini. Ada juga orang yang mengkaji kitab ini berbolak-balik. Setelahnya khatam, kemudian kembali ke istirahat. Karena di dalam Riyadhus Shalihin atau di dalam Arba'in Nawawi, itulah merupakan simpul-simpul ajaran agama Islam yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Ini seorang Imam Nawawi, umurnya masih baru umur 50 tahun, tapi karya ilmiahnya luar biasa. Begitu juga kalau seandainya keberkahan itu hinggap pada rezeki, maka rezeki kita itu walaupun mungkin kelihatannya itu sederhana, tapi rezeki itu akhirnya bisa bermanfaat. Ada orang yang mempunyai pemasukan bulanan mungkin tidak begitu banyak, tapi ternyata karena dia itu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rezeki yang masih terbatas itu, dia akhirnya bisa mempunyai, menyekolahkan anak-anaknya, dan anak-anaknya akhirnya menjadi orang yang terpandang. Semua anak-anaknya bisa menyelesaikan program-program pendidikannya. Itu menunjukkan bahwa rezeki yang dia dapatkan itu adalah rezeki yang penuh dengan berkah. Masyaallah, apabila keberkahan itu hinggap pada tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang berkah, memberikan banyak sekali kebaikan kepada masyarakat. Contohnya adalah kota Mekah. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Bagaimana kita lihat kota Mekah sampai zaman sekarang ini termasuk kota yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, berpuluh-puluh juta. Mungkin semenjak dari adanya kota Mekah sudah miliaran orang yang datang ke sana. Padahal di sana bukan tempat yang penuh dengan pemandangan yang indah, bukan mempunyai pemandangan yang indah, ataupun juga hal-hal yang menjadikan orang itu tertarik untuk seperti di dalam
tempat-tempat untuk wisata. Di sana tempatnya panas, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang-orang tertentu agar supaya cinta untuk dapat datang ke Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga kebaikan Makkah Al-Mukarramah itu banyak sekali. Orang-orang yang berumrah, orang-orang yang menciptakan travel umrah, itu semuanya itu adalah merupakan keberkahan daripada Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Alladzi barakna hawlahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat di mana para nabi-nabi Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul untuk menjadi rasul kepada Bani Israel, dan disitulah banyaknya nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa adalah merupakan tempat yang penuh berkah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Begitu juga dengan makan, begitu juga dengan tempat. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelahnya bersama dengan pengikutnya itu selamat dari banjir yang besar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi wasallam untuk berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kepada tempat yang penuh berkah, dan Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang bisa menempatkan pada tempat yang. Sehingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam beserta 80 para pengikut-pengikutnya akhirnya bisa menempati tempat yang bagus yang penuh berkah. Begitu juga kalau seandainya keberkahan itu hingga pada diri seseorang, karena seorang itu orang yang bertakwa, karena orang itu orang yang penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu mendapatkan perhatian yang begitu besar dari masyarakatnya, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mencintai seseorang, bisa dipastikan orang itu pasti dicintai oleh masyarakatnya. Salah satu hadis Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Apabila Allah itu mencintai seseorang, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai seorang, maka cintailah dia olehmu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada para malaikat yang lain. Semua malaikat diundang oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada mereka, wahai para malaikat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang, mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan tersebut. Kalau seandainya Allah sudah cinta kepada seseorang, malaikat Jibril cinta kepada seseorang, dan semua malaikat itu cinta kepada seseorang, maka dipastikan orang itu mendapatkan tempat di hati masyarakatnya. Masyaallah rahimahumullah. Oleh karena itulah yang paling penting dalam kehidupan itu adalah bukan kamiyah, bukan banyaknya, tapi yang penting sampai sejauh mana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kita bisa menggunakannya dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kalau seandainya orang itu mempunyai uang yang banyak begitu, berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun, tapi ternyata dia itu menggunakan semuanya itu untuk sesuatu yang tidak direlakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya selalu saja berkeinginan untuk menambah lagi, tidak pernah. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa seorang Bani Adam ya itu tidak akan pernah kenyang, ya, walaupun dia itu sudah mendapatkan 2 lembah emas, dia akan mencari lagi lembah yang ketiga. Ini adalah merupakan ketamakan dari seseorang, dan jelas bahwa rezekinya itu tidak membawa keberkahan kepada seseorang. Masyaallah rahimahullah. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita sekalian itu adalah kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sekalian.
baik itu berupa umur, baik itu rezeki, baik buat anak ataupun ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan itu akan bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا على نبيكم نبي الرحمة المهدى قد أمر بمثال في كتابه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرض الله على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمشركين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. صلاة الحاجة خير من بدر البقي عنه وعنه الله يذكركم واشكروا على نعمته. ذكر الله يكبر والله يعلم ما تسمعون.